orang munafik. Kita bahas bagaimana muqaddimah dari suratul Baqarah ini terdapat penjelasan tentang orang beriman, kemudian dilanjutkan 2 ayat, jadi 3 ayat orang beriman, kemudian 2 ayat kisah tentang orang kafir, dan baru sisanya sampai ayat 20 bercerita tentang orang-orang munafikin. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Seterusnya sampai ya ayuhan nasu taqu rabbakum walladzi khalaqakum ya ayuhan nasu ubudu rabbakum walladzi khalaqakum. Nah, Allah katakan fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Nah, disebut juga dengan penyakit marad. Namun penyakit di sini bukan penyakit fisik, melainkan penyakit yang sifatnya jiwa, ya. Yaitu diantaranya adalah an-nifaq. An-nifaq ini artinya kemunafikan. Maka Allah sampaikan di dalam penjelasan ayat tentang orang munafik bahwa di dalam hati mereka ada kemunafikan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Allah akan menambah terus penyakitnya. Nah, kenapa bisa menjadi penyakit? Karena memang kemunafikan inilah yang membuat hatinya menjadi keruh dan susah menerima firman Allah, hujjahnya Allah, ayatnya Allah. Makanya ganjaran bagi orang munafik ini luar biasa besar, ya. Azabnya nanti innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Semuanya orang munafik ini tempatnya itu di paling bawah dari neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama, jadi an-nifaq, kemunafikan. Kemudian yang selanjutnya adalah al-kufr atau kekafiran. Jadi di antara penyakit hati yang dimiliki oleh seorang yang sakit hatinya itu adalah al-kufr, kekafiran. Makanya kalau ada orang, kita sering melihat contoh-contoh real, ya, di dunia nyata, orang-orang yang mendengarkan Al-Quran, orang-orang kafir mendengar Al-Quran, itu bisa mendapatkan hidayah. Di antaranya yang dikisahkan oleh Pak Sulis, ya, pekan lalu, itu ada salah seorang pendeta dari Perancis, dia ditawan gitu, ya, di mana ya, di Libya ya Pak? Oh, di Mali. Nah, di Mali kemudian mendengarkan Al-Quran dan Allah berikan hidayah dengan Al-Quran tersebut. Jadi kita sudah banyak melihat contoh-contoh orang yang kafir diperdengarkan Al-Quran, hatinya menjadi tenang, kemudian masuk Islam. Entah seperti ada hal yang menyentuh hatinya, ya, yang itu nggak kelihatan, namun bisa dirasakan oleh orang-orang yang mendengarkan Al-Quran. Itu yang kedua, al-kufr. Kemudian yang selanjutnya adalah asyak atau ar-raib, yaitu keraguan. Nah, jadi kalau tadi ada nifak sudah jelas, dia yuzhiru al-islam wa yubtinul kufr. Dia zahirnya itu orang muslim, zahirnya itu dia sholat, zahirnya itu dia ngaji. Jadi kelihatannya itu syakelnya ini muslim soleh, tapi hatinya berseberangan dengan perilakunya. Nah, itu nifaq. Kalau kufur jelas dia menzahirkan yang kekafiran, ya, dan di hati juga terdapat kekafiran. Tapi ada orang-orang yang dia beriman namun masih ragu dengan keimanannya. Nah, ini obatnya adalah dengan Al-Quran. Allah sampaikan dzalikal kitabul la raiba fi. Nah, kitab ini tidak ada keraguannya. Jadi membaca Al-Quran termasuk diantaranya adalah untuk mengobati penyakit syak ini atau penyakit keraguan. Kemudian juga al-jahl atau kebodohan. Orang-orang yang tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, tidak mau menerima, ya,
hujjahnya Allah, mereka disebut dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang jahil. Makanya Allah sampaikan, ketika kita ingin menanyakan suatu perkara, wabil khusus tentang perkara agama, maka tanyakanlah kepada ahla dzikri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, surat An-Nahl. Tanyalah kepada ahla dzikr. Meskipun memang Ibnu Katsir di dalam ayat ini beliau menjelaskan ahla dzikri sini maksudnya ahlul kitab ya. Tapi secara umum ya, siap ayat ini bermaksud bahwa jika ada hal yang ingin ditanyakan, maka tanyalah kepada ahla dzikr, orang yang faham, orang yang tahu. Nah, orang-orang yang enggak mau membaca Al-Qur'an, yang enggak mau mentadabburi Al-Qur'anul Karim, maka ia disebut jahil, jahil terhadap hujjahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, yang mana justru jauh lebih parah dibanding penyakit yang bentuknya fisik. Kalau kita luka, jatuh, tinggal dikasih betadin, pakai Hansaplast, selesai. Tapi kalau udah coreng hatinya, bahkan sampai Allah kunci hatinya, nah itu sudah ganjarannya dunia akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian penyakit yang kedua, yaitu adalah penyakit fisik. Jadi Al-Quran selain bisa menyembuhkan sebagai obat untuk orang-orang yang sakit hatinya, namun Al-Quran juga bisa untuk menjadi penyembuh bagi orang-orang yang sakit fisiknya atau jiwanya. Nah, hal ini sering kita sebut dengan ruqyah. Jadi kita sering mendengar ada ruqyah. Nah, ruqyah ini terbagi menjadi dua. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah yang tidak syar'i. Ada ruqyah yang memang ada dalil-dalil dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah, tapi ada juga ruqyah yang tidak menggunakan syariat Islam. Makanya disebut dengan ruqyah syar'iyah, karena ada yang nggak syar'i. Kalau syar'i semua nggak disebut ruqyah syar'iyah, ruqyah aja. Nah, banyak yang keliru di dalam memahami hadis-hadis tentang ruqyah tersebut, sehingga banyak yang menyampaikan bahwa kalau kita meruqyah atau minta diruqyah nih jadinya imannya nggak lengkap, karena ada hadis Nabi SAW di mana ketika beliau bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sungguhnya ruqyah dan tamimah dan tiwalah ini syirik. Ada yang secara nasnya sangat umum. Innar ruqa ini jamaknya dari ruqyah. Jadi orang yang meruqyah, nah itu dianggap syirik. Nah, ini kan ngeri kalau kita nggak baca syarah dari hadis tersebut. Nah, Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ala Syarhi Kitabi At-Tauhid, beliau sampaikan bahwa ar-ruqyah di sini lafaznya am, tapi maksudnya khas. Lafaznya umum, tapi maksudnya khusus. Jadi bukan ruqyah yang biasa kita lihat, ruqyah syar'iyah, tapi ruqyah yang memang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Karena ruqyah ini maknanya itu jampi-jampi. Jadi kita bacain orang kalimat-kalimat apa, nah itu namanya ruqyah juga. Bahkan kalau kita nonton film-film barat kayak Conjuring atau apa, itu kan pendetanya itu kan ngejampe-jampe juga dia. Ada omongannya juga gitu. Itu ruqyah juga. Secara bahasa itu namanya ruqyah juga. Tapi kata Syekh Utsaimin, ruqyah yang dimaksud di sini yang dibilang syirik itu bukan yang syar'iyah, tapi ruqyah yang memang tidak menggunakan ayat Al-Quran atau asmanya Allah. Nah, itu baru ruqyah yang nggak boleh.
Tapi ruqyah yang syar'iyah itu boleh. Tidak ada orang sakit dia kesurupan. Dulu katanya pernah sini ada kesurupan anak muda ya, malam-malam. Itu bisa diruqyah, dibacakan Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian dalam hadis itu juga disebutkan at-tamaim. At-tamaim ini artinya benda yang dikalungkan kepada anak kecil. Jadi kalau orang Arab dulu itu mereka percaya suka gantungin sesuatu, dikalungin ke anaknya supaya anaknya ini aman, nggak diganggu orang, nggak sakit, nggak. Jadi daf'an lil bala itu, penolak bala. Itu namanya tamaim. Dipercayanya seperti jimat lah, seperti jimat. Jadi kalau pakai ini, insya Allah nggak bakal kenapa-napa. Nah, itu juga nggak boleh, termasuk dalam syirik. Tamaim. Kemudian juga at-tiwalah. At-tiwalah ini modelnya sama kayak tamaim, dia bisa dikalungkan atau dipakai, dan itu fungsinya untuk ini ya maknanya, untuk menjadikan seorang istri jadi makin cinta sama suaminya, atau sebaliknya, suaminya jadi makin cinta sama istrinya. Itu namanya at-tiwalah. Padahal nggak ada kaitannya mau pakai kalung, mau pakai apa juga. Nggak ada kaitannya sama sekali dengan hal tersebut. Nah, ini termasuk dalam syirik. Ini nggak boleh sama sekali kita mentaklik atau mengkaitkan perkara seperti tadi yang kalung dan sebagainya terhadap ketetapan Allah. Nah, itu termasuk di dalam syirik. Nah, di dalam hadis lain Nabi SAW juga pernah bersabda, hadis yang masyhur kita sering dengar, bercerita tentang ada 70.000 orang yang akan masuk surga bighairi hisab wala azab. Jadi 70 alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. Jadi ketika Nabi SAW pada hari kiamat itu diperlihatkan manusia yang banyak di padang mahsyar, kemudian di sana ada para anbiya ya, dan juga para pengikutnya masing-masing. Ada yang pengikutnya banyak, ada yang pengikutnya sedikit, dan yang paling banyak adalah pengikutnya Rasulullah SAW. Disampaikan bahwa di antara pengikut yang banyak itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi langsung. Padahal pengikutnya Nabi Muhammad dengan banyaknya minta ampun. Ya. Dan ada 70.000, hanya 70.000 orang yang masuk surga bighairi hisabin wala azab. Mereka adalah humul ladzina la yastarqun wa la yaktubun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Nah, di dalam hadis lain disebut la yarqun wa la yastarqun, tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah. Nah, kembali lagi kepada syarah hadis yang tadi, bahwa ruqyah ini yang dimaksud di dalam ruqyah ini bukan ruqyah syar'iyah, tapi ruqyah yang memang nggak syar'i, ya, bacaan-bacaan jampe-jampe yang tidak ada dasarnya di dalam sunnah. Nah, itu ruqyah yang nggak boleh. Jadi orang-orang yang mereka meruqyah ataupun minta diruqyah dengan selain Al-Qur'anul Karim atau sunnah Nabi yang diajarkan oleh sunnah Nabi, maka itu termasuk di dalam golongan tersebut. Orang-orang yastarqun wala yaqtun. Nah, kemudian wala yaktubun. Ini asal katanya dari kai. Nah, kai ini adalah pengobatan tradisional tapi menggunakan besi panas yang ditempelkan ke kulit tubuh. Itu namanya kai. Nah, dulu orang tuh percaya kalau sakit kemudian dipakai kai bisa sembuh. Para ulama dalam hadis ini mengatakan bahwa kalau sekiranya kai tersebut, pengobatan kai tersebut adalah satu-satunya pengobatan yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan seseorang, maka nggak ada masalah dia pakai kai. Tapi kalau memang itu benar-benar nggak ada lagi,
Tapi kalau sekiranya masih ada cara lain, pengobatan lain, maka tidak boleh menggunakan kai tersebut. Dan sebagian orang ketika zaman Nabi dulu, mereka menggunakan kai karena percaya orang yang sudah ditempelkan ya besi panas itu mereka kebal terhadap sayatan, pedang dan lain sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan tersebut. Tapi kembali lagi, kalau misalnya memang itu satu-satunya cara dalam penyembuhan, nggak ada cara lain, maka boleh dilakukan. Namun kai ini pengobatan yang sifatnya ekstrim karena efeknya itu kan sangat sakit ya, sangat sakit. Ditempelkan besi panas. Nah, orang-orang yang tidak melakukan kai ini itu disebut sebagai orang yang akan masuk surga bighairi hisabin wala adzab. Kemudian wala yatatayyarun. Nah, ini tatayyur. Tatayyur ini maknanya tasya'um. Jadi kita percaya terhadap suatu hal yang enggak ada kaitannya sama sekali dengan takdir Allah. Kalau orang Arab dulu itu sering percaya sama burung. Kalau pengen pergi hari ini ngelihat dulu ke atas. Nah, burungnya pergi ke kanan, oh berarti saya pergi. Oh burungnya pergi ke kiri, oh berarti saya nggak jadi pergi. Apalagi nggak ada kaitannya mau burungnya ke kanan, kayak mau ke depan, kayak mau ke bawah, nggak ada kaitannya dengan dia hari itu mau pergi atau enggak. Nah, tapi itu dikaitkan ya. Nah ini termasuk di dalam perkara yang syirik. Dan orang-orang yang melakukan tatoyur tersebut adalah orang-orang yang tidak akan bisa masuk surga bighairi hisab wala adzab. Nah, tatoyur ini juga bukan hanya sekedar burung ya, tapi apapun. Nah, misal kayak, maksudnya nggak ada kaitan. Kalau misalnya kita keluar lihat, oh awannya mau hujan, saya nggak jadi pergi, itu wajar, karena emang mau hujan. Ya. Itu beda urusan. Ya, karena mau hujan nanti, misalnya pakai motor nanti takut kehujanan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya hal-hal yang nggak penting, misalnya pas keluar rumah ternyata ada tukang gorengan lewat, oh kalau ada tukang gorengan lewat berarti saya nggak jadi berangkat. Nah, nggak ada kaitannya itu, sama sekali nggak ada kaitannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang tersebut mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam pengobatan menggunakan Al-Qur'an ini sudah ada jalurnya, yaitu lewat Al-Quranul Karim, yang mana ia fungsinya tidak hanya menyembuhkan penyakit-penyakit hati, tentunya dengan mentadaburinya ya. Jadi bukan hanya sekedar kita narok Al-Quran di rumah kemudian langsung hilang kekufuran dan sebagainya, enggak. Tapi tentunya harus dibaca dan juga difahami ayat-ayatnya. Nah, para ulama juga sebagian berbeda pendapat dalam apakah kalau misalnya dalam masalah tadi ya tamaim itu kita menggantungkan kalimat atau firmannya Allah ya. Jadi ada kertas nih, kita tulisin ayat Quran, kemudian kita lipat-lipat, kita masukin saku kecil, kita kalungin. Boleh nggak kayak gitu? Nah, dalam hal ini Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa hal tersebut itu tidak boleh dilakukan ya, meskipun dengan ayat Al-Qur'an. Karena fungsi daripada Al-Qur'an itu bukan seperti itu. Tapi fungsi bagaimana Quran ini bisa jadi obat adalah dengan dibaca. Jadi bukan dengan kita melipat-lipat ayat Allah terus kita masukin air, aduk-aduk, terus kita minum sama kertas-kertasnya juga. Sakit itu malah. Bukannya sehat, bisa kesedek gitu. Bukan seperti itu caranya, tapi dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi pengobatan untuk fisik. Karena gangguan-gangguan jiwa, gangguan-gangguan fisik ini bisa terjadi ke kita kapanpun. Kalau misalnya memang kita sedang lemah, sedang
jauh ngajinya udah sebulan nggak baca Quran, kacau tuh. Itu sholatnya bolong-bolong ya kan. Udah gitu lagi banyak masalah lagi. Wah, udah pusing, kepala udah pusing, hatinya kosong, setan akhirnya masuk. Nah, ada satu hadis tentang ruqyah juga, yaitu la ruqyata illa min ainin aw humatin. Jadi memang ruqyah ini sudah masyru', ya, sudah disyariatkan. Di antara hadis yang membolehkan adalah bahwasanya ruqyah itu bisa dilakukan untuk orang yang terkena ain atau orang yang terkena sengatan hewan. Karena ain ini adalah perkara yang nyata ya. Di dalam hadis Nabi, ain itu hak, ain itu benar adanya. Ain ini adalah jadi ada orang yang dia, jadi dua ya ain ini. Bisa dia karena kagum atau bisa juga karena hasad, dengki. Kalau karena kagum, misal ada orang dia, kalau dalam hadis Nabi ada sahabat Nabi itu ganteng ya, kulitnya putih bersih. Ada sahabat kemudian yang melihat, ih ganteng bener ya, bersih bener kulitnya, saya nggak pernah lihat tuh ada orang seperti itu. Bahkan lebih lebih putih daripada perempuan gitu. Nah, itu bisa kena ain itu orang yang diomongin begitu. Entah dia bisa langsung jatuh atau panas kepalanya, pusing, atau langsung pingsan segala macam. Nah, itu terjadi dan benar adanya. Itu terjadi dan benar adanya. Jadi kalau kita terlalu kagum, tapi kita lupa mengingat Allah dalam melihat perkara yang luar biasa itu bisa jadi orang tersebut terkena ain. Atau misalnya barangnya, ada orang dia datang ke mobil, itu mobil sport bagus banget, terus kita, ini orang mobilnya bagus banget, banyak gaya aja, datang ke Puri pakai mobilnya Lamborghini misalnya kan. Udah tahu jalan konblok geradak-geradak gitu. Dan dia benci gitu ngelihatnya, pakai hasad. Hatinya itu dendam dan punya kebencian yang kuat. Nah, bisa jadi itu mobil langsung ringsek tuh. Atau ketabrak pohon segala macam. Dan itu memang terjadi gitu ya. Itu memang ada. Makanya kadang saya itu kalau di kampus itu kan banyak dosen dari Saudi. Itu mobilnya itu Mercedes S-Class, Alphard, bagus-bagus tuh. Nah, itu di belakang mobil itu suka ada stiker Masya Allah Tabarakallah. Ya, meskipun memang penggunaannya nggak seperti itu, tapi banyak yang pakai seperti itu. Ada mobil sport itu bagus banget, nggak tahu siapa yang bawa itu, mungkin anaknya rektor kali. Itu ada tulisannya Masya Allah Tabarakallah gede. Karena memang itu kalimat untuk daf'an lil ain, untuk menolak ain. Itu kalimatnya. Jadi kalau kita kagum sama seseorang atau melihat hal-hal yang membuat kita takjub, nah kita dianjurkan untuk menyebut tabarakallah, barakallahu fi, barakallahu alaihi. Semoga Allah memberkahi. Supaya nantinya orang tersebut nggak kena ain, nggak kena penyakit ain. Nah, penyakit ain ini bisa disembuhkan gitu ya, dengan ruqyah, Kita ruqyah, kita bacakan Al-Qur'anul Karim. Atau kalau di dalam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat 102 suratul Baqarah, beliau menjelaskan bahwa cara menyembuhkan ain adalah dengan sisa dari air wudhu orang yang mengirimkan ain tersebut. Jadi orang tersebut dia hasad nih ngelihat si fulan, terus si fulan itu kena ain langsung sakit dia. Nah, cara menyembuhkannya adalah dengan wudhunya dia, sisanya itu kemudian disiramkan ke orang yang kena ain tersebut. Nah, itu ada riwayatnya. Jadi dengan cara seperti itu atau dengan diruqyah, dengan dibacakan Al-Qur'an. Nah, kemudian ruqyah ini selain tadi untuk mengobati ain, ia juga berfungsi untuk mengobati orang yang terkena sengatan hewan. Nah, seperti sengatan kalajengking, ya, sengatan ular,
dan semacamnya. Nah, itu disyariatkan juga untuk kita bacakan Al-Quran. Nah, ruqyah ini juga tidak hanya berhenti dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ya, bacaan yang disyariatkan itu adalah ayat kursi, kemudian 3 surat terakhir, ya, kalimat ta'awudz, dan ayat-ayat yang lainnya. Tapi juga di antara di antara alat yang bisa kita gunakan itu adalah sidr, daun sidr atau daun bidara, ya, daun bidara. Nah, itu dulu saya punya depan rumah tuh, terus ditaruh di sini, ya. Ada di masjid ini depan, masih ada potnya, pakai potnya, masih potnya itu gede. Daunnya itu dia batangnya tajam-tajam, ya, ada duri-durinya, daunnya bulat-bulat kecil-kecil. Nah, itu kalau ada yang mau ambil aja, ya. Itu bisa buat ruqyah atau misalnya buat mandi aja dipakai. Caranya itu diambil 7 helai, ya, ditumbuk sampai halus, ditaruh di air, dituangkan ke air, diminum 3 teguk, sisanya dipakai buat mandi. Nah, itu ada syariatnya, memang ada syariatnya, bukan mengada-ada itu, tapi memang ada syariatnya, dengan syarat kita percaya bahwa Allah yang menyembuhkan, bukan sidernya itu, bukan si daunnya itu, tapi tetap Allah yang menyembuhkan. Wasilahnya memang lewat sidernya itu karena memang ada syariatnya, tapi tetap percayanya Allah yang menyembuhkan. Jadi besok-besok kalau misalnya merasa badan pusing apa enak, terus pengen mandi bidara gitu. Bukan karena bidaranya, karena saya gitu dulu, Pak. Saya kadang kalau lagi pusing gak enak, saya suka ambil dulu tuh terus mandi gitu. Dan itu biasanya efeknya berasa juga. Saya pernah itu malam-malam itu pulang malam lah jam-jam 11, terus saya mandi kan. Ternyata di baknya itu udah ditaruhin daun bidara sama ibu saya. Malam-malam saya keringetan. Banyak langsung. Dan itu memang betul ya, syariatnya memang ada gitu. Syariatnya memang ada. Jadi boleh kita pakai untuk meruqyah atau misalnya kita ingin minum langsung juga boleh gitu. Jadi ruqyah ini memang ada hal yang dibolehkan, yang disyariatkan, yaitu dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan langsung, ataupun kita meruqyah diri sendiri dengan kita membaca Al-Quran sendiri. Itu ruqyah yang paling syar'i, malah yang paling syar'i, yaitu dengan membaca Al-Quran setiap hari. Makanya pentingnya kita baca Quran itu setiap hari, diantaranya adalah untuk sebagai syifa tadi, sebagai syifa buat kita. Kalau kita sudah mulai merasa hati ini kosong, jauh dari hal-hal keimanan kepada Allah, maka baca Quran, atau minimal sholat jamaah, dengerin imam baca Quran, seenggaknya itu. Jadi jangan sampai satu hari itu ada yang kosong dengan kita nggak baca Quran. Itu efeknya bisa banyak. Atau juga tadi kita gunakan Al-Quran untuk meruqyah diri sendiri. Ya, niatin aja. Kalau saya ini lagi sakit, pusing, udah 2 hari di rumah aja tidur, ngaji aja, baca Fatihah, baca Al-Fatihah, kemudian lanjut tilawahnya. Niatkan untuk supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Quran ini syifa, ya, penyembuh untuk kita. Nah, ruqyah ini sekarang banyak ya, kita lihat di TV itu macam-macam. Ada ustadz-ustadz yang memang takhasusnya di bidang ini. Dan kalau dulu itu saya pernah ketika masih sekolah itu ada santri yang kemasukan jin ya. Jadi tiba-tiba dia telanjang dia di asrama. Lari. Nah, kita kan bingung ya, maksudnya orang ngapain ya? Lari. Pas ditanya ngomongnya aneh, nggak jelas. Itu kamarnya di depan kamar saya lagi. Akhirnya ditangkap sama ustadz. Ternyata dia lagi kesurupan itu. Ditangkap, kemudian dibawa ke kamar mandi, disiram air. Masih nggak sadar. Akhirnya dipanggil itu teman-teman kakak kelas dulu yang
udah hafiz Quran duluan itu, suruh ngajiin. Nah, saya diajarkan di situ satu doa ya, ketika kita baru datang ke tempat yang asing ya, misalnya kita pergi ke rumah kosong atau misalnya hutan dan tempat-tempat asing lain bagi kita, itu baca doanya Rabbi anzilni munzalan mubarakan, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni itu ada di dalam surat Al-Mu'minun ya, doa ini ada di Quran, ayat itu waqur Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, anzilni munzalan, turunkanlah kepadaku ya hal-hal yang baik gitu, yang aku dapatkan ketika aku sampai di tempat tersebut. Nah, bisa jadi si anak ini dia sedang kosong, hatinya sedang kosong sehingga jin masuk dan akhirnya dirasuki. Nah, ada satu hal terakhir, yaitu apakah kita boleh diruqyah oleh ahlu kitab Yahudi dan Nasara? Karena ternyata ada permasalahan ini yang dibahas para ulama juga. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW, hadis dari Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya anaknya itu pernah diruqyah oleh ahlu kitab, tapi diruqyahnya itu dengan ayat-ayat Allah, enggak dengan jampe-jampe yang dibuat-buat sendiri. Nah, istidlalnya karena memang kita ini boleh memakan makanan ahlu kitab, tapi selain yang haram. Misalnya ada chef, dia non muslim, dia masak dagingnya daging sapi gitu, yang disembelihnya juga benar, nah itu kita boleh makan daging tersebut. Nah, itu istidlalnya. Jadi karena kita boleh makan makanan ahlu kitab, kita boleh juga berinteraksi dengan mereka gitu ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq dalam satu riwayat dikatakan beliau pernah minta seorang Nasrani untuk meruqyah anaknya dengan ayat-ayat Allah, tapi hanya dengan ayat-ayat Allah. Kalau tidak dengan menggunakan ayat Allah, Al-Quran ataupun zikir-zikir, maka nggak boleh kita meruqyah keluarga kita atau siapapun itu. Taib, saya pikir ini saja, tidak panjang. Nah, semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terakhir mungkin ada yang mau di-sharing mungkin atau yang mau didiskusikan. Tafadhal. Terkait dengan tato yang tadi, salah satu yang mungkin sering kita masih sering itu adalah menyarang hujan ya, artinya menahan hujan. Nah itu kan masih ada banyak ya, ya. Mau ada acara, mau ada hajatan, mau ada apa, mengundang pawang hujan. Itu kan salah satu yang dilarang juga ya. Tidak boleh karena tidak ada hubungannya gitu kan ya. Hujan itu udah karunia Allah gitu kan ya. Jadi masih banyak di kita seperti itu gitu kan. Kemudian ain juga, ain ini yang paling banyak sekarang nih anak-anak gitu kan ya, kalau dia punya foto anak dipajang di Facebook gitu kan ya, atau di WA supaya di ini sama orang di cantik padi gitu kan ya, nggak sadar itu membuat anaknya bisa ain gitu kan ya. Nah itu yang mungkin barangkali perlu sering diingatkan gitu ya, bahwa kita tidak sebaiknya, tidak selayaknya memajang foto-foto anak yang masih kecil atau foto-foto yang diri sendiri yang masa cantik atau ganteng gitu ya di Facebook gitu kan, di media sosial gitu ya. Barangkali itu bisa tambahannya. Iya, betul deh. Jadi kalau memang tidak ada kaitannya gitu ya, tasya'um tadi, memang nggak ada kaitan, nggak ada dalil syara'nya tentang perilaku tersebut, maka nggak boleh dilakukan. Mau itu menangkal apapun nih, kecuali memang pakai ilmu sains ya, ilmu sains. Misalnya diapain awannya ditiup pakai pesawat angin, nah itu beda urusan karena memang dia usaha itu benar buat geser awannya. Kayak dulu Habibie
buang nebarin garam itu di atas awan supaya hujan. Nah, itu memang ada penjelasan sainsnya. Bukan hanya sekedar kita misalnya ngapa-ngapain, saya nggak tahu juga caranya gimana. Bukan penghujan soalnya. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan, atau misalnya kita minta hujan dengan salat istisqa, itu kan memang ada syaratnya. Itu beda lagi. Memang ada syariatnya. Gitu. Terus tadi juga betul ya, yang paling sering kena ain itu anak-anak, karena memang anak-anak ini ya diantaranya tadi kita sering memamerkan anak-anak kita gitu ya, sehingga nantinya orang-orang nggak tuh, masya Allah, nggak pakai masya Allah ya sih, lupa ini, anak-anaknya cakep banget gitu. Terus sampai sebegitunya, tapi nggak semua pandangan kagum dan pandangan dendam itu bakal ain ya, bakal jadi ain. Di Quran disebutin min syarri hasidin idza hasad, ya, surat Al-Falaq. Hasidin idza hasad itu orang yang dendam ketika melihat, dan berlindung dari syarr, kejelekannya orang yang pendendam ketika dia melakukan hasadnya itu, dendam itu ngelihat kita. Dan nggak semua orang yang hasid itu bisa bikin aib, nggak semua, tapi sebagian. Jadi bukan berarti kalau kita mau nyalakain orang, liatin orangnya kita dendemin gitu ya, jatuh dia langsung. Nggak kayak gitu caranya, nggak sesimpel itu, ya. Iya betul ya Pak Warman. Barakallahu fiik. Terima kasih. Baik, mungkin ada lagi yang lain. Ya Pak, silakan. Itu salah satunya ruqyah, dan ruqyah itu kan ada sunahnya, dan ayat-ayat yang dibaca pun ada hadisnya. Kalau pembacaannya Quran yang tidak ada di sunah, apakah bisa juga? Terus ada media air itu kan, sekarang pakai media air itu apa? Karena ada pro kontra juga yang menggunakan media air, bacakan ke dalam air. Terus yang kita itu di TV itu sudah danau gimana ya? Oh, aduh. Ya. Baik. Selain itu kan Syifa itu yang mengobati hati ya, berarti kan penyakit liver berarti ya. Oh. Kalau jantung itu belum nggak Iya. ada. Sebenarnya dasarnya kita bacain tubuh kita Al-Quran, mau itu termasuk jantung, hati itu termasuk juga sih gitu. Tapi hatinya. Tadi ini ya tentang air ya yang pertama tadi. Iya, jadi kalau dalam syariatnya juga itu ketika kita menuangkan sidr itu di bubuk sidr itu di air, itu bukan hanya sekedar itu aja, tapi dibacakan juga Al-Fatihah atau ayat-ayat Al-Quran. Itu memang syariatnya seperti itu. Baru kemudian kita minum, gitu, kita minum. Nah, itu memang ada syariatnya. Jadi kalau kita pengen meruqyah, kita taruh air, masukkan sidrnya, kita bacakan Al-Quranul Karim. Seperti itu. Memang ada syariatnya kalau seperti itu. Dan biasanya itu ayat-ayat yang dibacakan, bukan biasanya, memang syariatnya itu ayat kursi 3 surat terakhir, sama ayat di dalam surat Toha halaman ke-5 paling atas, ketika kisah Nabi Musa melawan Fir'aun ya, melempar tongkat sihirnya. Nah, ayat itu juga termasuk yang dibacakan ketika kita melakukan ruqyah. Nah, bagaimana dengan ayat-ayat yang lain? Boleh nggak dibaca? Boleh, nggak ada masalah, baca aja. Sama-sama Al-Quran isinya, dan pada dasarnya Quran itu secara umum, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, obat. Jadi secara umum memang lafaznya itu maknanya Quran itu obat. Jadi bukan cuma dikhususkan kepada ayat-ayat. Ya oke lah, memang ada hadis-hadis yang mengkhususkan ayat-ayat untuk isti'adz itu teh, untuk meruqyah. Tapi secara umum Al-Quran ini memang adalah obat ya, syifa sebutkan. Jadi kalau misalnya kita nggak hafal ayat-ayat yang biasa dipakai ruqyah, kita baca aja yang semampu kita. Misalnya di rumah anak tiba-tiba panas dingin gitu, padahal dia sehat-sehat aja barusan. Sementara udah malam gitu, kita bingung juga kan, mau nanyain siapa, mau nelpon siapa. Ya udah kita bacain aja Quran yang
sebisanya kita baca. Jadi pada dasarnya umum Al-Quran itu fungsinya sebagai obat. Kemudian kalau masalah Ustadz Danu tadi saya nggak enak juga ngomong. Ya itu kan pro kontra juga ya Pak. Pro kontra juga. Ya saya nontonnya juga cuma sekali dua kali sih, nggak pernah sampai detail mempelajari apa yang beliau lakukan di dalam kegiatannya tersebut. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan ayat Al-Quran dan di situ banyak hal-hal yang tidak selaras dengan syariat gitu ya, maka itu tidak pas lah, tidak boleh. Tapi kalau selama memang pakai ayat Quran yang betul, ya dibacakannya secara benar, ya, tanpa mengkait-kaitkannya dengan hal-hal lain, ya dengan misalnya kemampuan pribadi yang memang punya magic untuk nyembuhin orang, ya, sekali ditepak disembuh, gitu. Itu nggak ada itu. Ya, tapi yang menyembuhkan itu tetap Allah. Kita baca Quran itu memang syariatnya seperti itu, tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Jadi masalah keyakinan kita, jangan sampai besok ada yang kesurupan kita, saya bacain Quran, sembuh. Bukan kita yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Jadi kalau sampai kita merasa kita yang menyembuhkan, nah itu makanya kenapa ruqyah itu dalam makna layastarqun atau layarqun, sebagian mengatakan memang ruqyah syar'iyah, tapi maksudnya mereka itu tidak minta diruqyah karena percaya sama si ustadznya itu memang dia bisa nyembuhin. Jadi bukan ustadz yang nyembuhin, tapi Allah yang nyembuhin. Itu yang disebut ruqyah syar'iyah. Tapi kalau kita percaya memang ustadz ini sakti nih dia, sekali baca Fatihah dia jin kabur misalnya, nah itu nggak boleh kalau seperti itu. Kita percayanya dengan zat ustadznya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu kalau masalah Pak Ustadz Danu, saya nggak pernah nonton juga. Saya nonton sekali dua kali aja, cuma agak walau alam itu gimana itu, detailnya seperti apa gitu, saya kurang paham juga. Makanya tadi balik lagi intinya, kalau misalnya memang beliau tidak menggunakan cara-cara syar'i, ya berarti itu termasuk ruqyah yang tidak syar'i. Allah taala alam bisawab. Itu kali Pak ya. Baik, saya pikir cukup ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena harus lebih selektif bicaranya kalau udah di public profit. Boleh kalau udah di live itu